Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang sistem pembelian dan sistem pengeluaran kas. Sebelum kita memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota tim 6. Yang pertama ada saya sendiri, Afika Nazilatul, lalu ada Danisa Aulia, selanjutnya ada Mutiara Pertiwi, lalu ada Talita Akna, lalu yang terakhir ada Tamara Silviana. Baik, selanjutnya untuk topik pembahasannya ada 6. Yang pertama definisi, kedua dokumen, ketiga pencatatan, keempat fungsi, kelima prosedur sistem, dan yang keenam sistem pengendalian intern. Oke, kita akan memasuki subbab materi yang pertama, yaitu definisi dari sistem pembelian. Sistem informasi akuntansi pembelian merupakan rangkaian prosedur yang digunakan untuk mengelola dan mencatat transaksi pembelian barang dan jasa dalam suatu perusahaan. Prosesnya dimulai dari permintaan barang oleh bagian gudang, dilanjutkan dengan pembuatan surat permintaan pembelian oleh bagian keuangan, dan persetujuan oleh manajemen. Setelah itu, bagian administrasi membuat surat order yang dikirim ke supplier. Setelah barang diterima, bagian gudang memeriksa dan mencatatnya, sementara faktur diserahkan ke bagian administrasi untuk pencatatan lebih lanjut. Sistem ini penting untuk memastikan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pembelian. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pembelian. Terdapat 4 catatan. Yang pertama yaitu register bukti kas keluar atau voucher register. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. Dalam voucher payable procedure tidak diselenggarakan kartu utang, namun digunakan arsip voucher atau bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip menurut abjad atau menurut tanggal jatuh temponya. Arsip bukti kas keluar berfungsi sebagai catatan utang. Selanjutnya yaitu yang kedua, jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Dalam account payable procedure, catatan utang berupa kartu utang yang diselenggarakan untuk tiap kreditur yang memperlihatkan catatan mengenai nomor faktur dari pemasok, jumlah yang terutang, jumlah pembayaran, dan saldo utang. Kemudian, yang ketiga yaitu kartu utang. Kartu utang digunakan dalam account payable procedure sebagai buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable procedure yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Kemudian yang terakhir yaitu kartu persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang telah dibeli. Baik, selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan terdiri dari 6 dokumen. Yang pertama, surat permintaan pembelian. Kedua, surat permintaan penawaran harga. Ketiga, surat order pembelian. Keempat, laporan penerimaan barang. Kelima, surat perubahan order. Dan yang terakhir adalah bukti kas order. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan surat permintaan pembelian. Bisa dilihat di sebelah kiri, itu contoh formatnya ya teman-teman. Jadi dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang sesuai dengan jumlah, jenis, dan mutu seperti yang sudah tersebut dalam surat. Nah, surat permintaan pembelian ini biasanya terdapat 2 lembar untuk setiap permintaannya. 1 lembar untuk fungsi pembelian dan 1 lembar tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Lalu di sisi sebelah kanan itu merupakan contoh format surat permintaan pembelian barang yang dilakukan berulang kali. Nah, surat permintaan pembelian barang berulang kali ini yang nantinya akan disimpan sebagai lampiran kartu gudang. Jika kartu gudang sudah menunjukkan titik pemesanan kembali atau reorder point, fungsi gudang mengisi surat permintaan pembelian berulang kali ini, lalu akan mengirimkannya ke fungsi pembelian. Jika surat order pembelian telah dibuat, fungsi pembelian kemudian mengisi informasi nama pemasok, harga, dan nomor surat order pembelian ke dalam surat permintaan pembelian berulang kali. Lalu akan mengirim kembali dokumen tersebut ke fungsi gudang yang nantinya akan disimpan lagi sebagai lampiran kartu gudang.
Selanjutnya, surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi. Surat permintaan penawaran harga ini menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Untuk contoh formatnya bisa dilihat pada di layar ya teman-teman. Lalu selanjutnya surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Nah, pada surat order pembelian terdiri dari beberapa tembusan dan fungsinya. Yang pertama, surat order pembelian tersebut. Dokumen ini menjadi lembar pertama surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, tembusan pengakuan oleh pemasok. Tembusan ini dikirimkan kepada pemasok, dimintakan tanda tangan dari pemasok tersebut, dan dikirimkan kembali ke perusahaan sebagai bukti telah diterima dan disetujuinya order pembelian, serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengiriman barang seperti yang sudah tertera pada dokumen tersebut. Lalu selanjutnya, tembusan bagi unit peminta barang. Tembusan ini dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang dimintanya telah dipesan. Selanjutnya, arsip tanggal penerimaan. Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut tanggal penerimaan barang yang diharapkan, sebagai dasar untuk mengadakan tindakan penyelidikan jika barang tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, arsip pemasok. Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut nama pemasok sebagai dasar untuk mencari informasi mengenai nama pemasok. Lalu selanjutnya, tembusan fungsi penerimaan. Tembusan surat order pembelian ini dikirim ke fungsi penerimaan sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, spesifikasi, mutu, kuantitas, dan pemasoknya seperti yang sudah tercantum pada dokumen. Lalu selanjutnya, tembusan fungsi akuntansi. Tembusan surat order pembelian ini akan dikirim ke fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Jadi formatnya bisa dilihat di layar ya teman-teman. Selanjutnya, surat perubahan order pembelian. Terkadang diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, atau penggantian hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis. Biasanya, perubahan tersebut akan diberitahukan kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat perubahan order pembelian. Nah, yang bentuk formulirnya bisa dilihat pada layar ya teman-teman. Selanjutnya, yang terakhir ada bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait dengan sistem pembelian. Terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi gudang, yang bertugas untuk mengajukan permintaan pembelian yang sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang. Kemudian bertugas untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Selain itu, untuk barang-barang yang langsung pakai atau tidak diselenggarakan persediaan barang di gudang, permintaan pembeliannya diajukan oleh pemakai barang. Selanjutnya yaitu fungsi yang kedua, fungsi pembelian. Bertugas untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, kemudian menentukan pemasok yang dipilih dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang telah dipilih tadi. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi penerimaan. Bertugas untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan di sini mencakup pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok,
guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan, serta bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Kemudian, yang terakhir, yang keempat, fungsi akuntansi. Terdapat dua fungsi. Yang pertama, fungsi pencatat utang, yang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar. Pencatatan menggunakan voucher payable procedure atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Pencatatan menggunakan account payable procedure. Keduanya berfungsi sebagai catatan hutang. Kemudian fungsi akuntansi yang kedua yaitu sebagai pencatat persediaan, yang bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya adalah flowchart dari prosedur pembelian, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama, unit peminta barang atau gudang. Yang kedua, departemen pembelian. Yang ketiga, departemen penerima barang. Mula-mula dari bagian gudang akan merestock persediaan, lalu membuat permintaan pembelian sebanyak 3 lembar. Lembar pertama dikirimkan kepada departemen pembelian, lembar kedua akan diarsipkan berdasarkan nomor, dan lembar ketiga akan dikirimkan kepada utang dagang yang mana akan dibahas di sistem pengeluaran kas. Lalu pada departemen pembelian menerima surat permintaan pembelian dari unit peminta barang dan akan membuat order pembelian. Lalu setelah membuat order pembelian ini menghasilkan dokumen 5 lembar order pembelian, yang mana order pembelian lembar pertama akan dikirimkan kepada pemasok, lembar kedua akan diarsipkan berdasarkan nomor, lembar ketiga dikirimkan ke unit peminta barang, dan lembar keempat diteruskan ke bagian penerimaan barang, dan lembar kelima dikirimkan kepada utang dagang. Lembar pertama tadi dikirimkan kepada pemasok, lalu pemasok memberitahu pihak perusahaan yang mana akan dikirimkan barang atau terkait fakturnya. Kemudian departemen penerimaan barang menerima order pembelian dari departemen pembelian dan mengarsipkannya berdasarkan nomor. Hal ini juga pemasok mengirimkan slip pengepakan bersama barangnya. Dari surat pembelian tersebut akan dilakukan pemeriksaan barang dan bandingkan dengan order pembelian, lalu membuat laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang ini menghasilkan dokumen 4 rangkap, yang mana rangkap 1 dan rangkap 2 akan dikirimkan ke unit meminta barang, dan lembar ketiga diserahkan ke departemen pembelian, yang mana akan dicocokkan PP, OP, dan LPB berdasarkan termin yang mana akan dibayar, lalu diarsipkan berdasarkan nomor. Lalu untuk lembar keempat dan order pembelian tadi, lembar keempat juga diarsipkan berdasarkan abjad. Setelah itu pihak gudang menerima laporan penerimaan barang dari unit penerima barang, dan dokumen itu diarsipkan berdasarkan nomor bersama dengan permintaan barang pembelian kedua, order pembelian ketiga, dan LPB lembar pertama dan kedua. Lalu setelah diarsip, dokumen tersebut juga dikirimkan kepada bagian utang dagang yang mana akan dibuat faktur pembelian yang akan dibayarkan. Halo teman-teman, saya Mutiara. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pengendalian intern untuk sistem pembelian manual. Jadi, unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi pembelian itu tujuannya adalah untuk menjaga kekayaan persediaan dan kewajiban perusahaan atau utang dagang atau bukti kas keluar yang akan dibayar, lalu menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi, baik utang maupun data persediaan. Nah, untuk merancang unsur-unsur pengendalian intern akuntansi yang diterapkan dalam sistem akuntansi pembelian,
Unsur pokok SPE itu terdiri dari 3 bagian, yaitu organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan praktik yang sehat. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari bagaimana pengorganisasian yang baik. Yang pertama, fungsi pembelian itu harus terpisah dari fungsi penerimaan untuk menciptakan pengecekan intern dalam pelaksanaan transaksi pembelian. Yang kedua, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dan yang ketiga itu, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Mengapa? Pemisahan kedua fungsi tersebut akan mengakibatkan penyerahan masing-masing kegiatan tersebut ke tangan fungsi yang ahli dalam bidangnya, sehingga informasi penerimaan barang dan persediaan barang yang disimpan di gudang dijamin ketelitian dan keandalannya. Yang terakhir yaitu transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. Jadi harus semuanya saling melengkapi. Setiap transaksi keuangan harus melalui sistem otorisasi tertentu. Tidak ada satupun transaksi yang terjadi yang tidak diotorisasi oleh yang memiliki wewenang untuk itu, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitian dan keandalannya. Nah, apa aja sih sistem otorisasi yang harus dilakukan pada sistem pembelian? Yang pertama yaitu surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau oleh kepala fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung dipakai. Yang kedua, surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi untuk mengurangi kemungkinan diterimanya barang dan timbulnya kewajiban yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Yang keempat, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Yang kelima, pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Yang keenam, pencatatan ke dalam kartu utang dan register bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi dan dengan cara membubuhkan tanda tangan pada dokumen sumber. Untuk menciptakan praktik yang sehat pada sistem pembelian ini, perlu diperhatikan unsur-unsur pengendalian intern, seperti yang pertama, surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. Yang kedua, surat order pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Yang ketiga, laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan. Yang keempat, pemasok dipilih berdasarkan jawaban pertawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Yang kelima, barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan SOP dari fungsi pembelian. Yang keenam, fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan menginspeksi barang tersebut dan membandingkannya dengan rembusan surat order pembelian. Baik, materi yang selanjutnya adalah prosedur pengeluaran kas. Next, sistem pengeluaran kas. Definisi dari sistem pengeluaran kas merupakan suatu kegiatan dalam bisnis operasi pemrosesan informasi terkait yang dilakukan terus-menerus dan akan dicatat dalam setiap kegiatan pengeluaran, baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Pemrosesan ini meliputi pemesanan, penerimaan, persetujuan faktur, dan pengeluaran kas. Dengan pemisahan tanggung jawab untuk mencegah penyalahgunaan, penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kas.
serta memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem yang baik, perusahaan dapat menghindari risiko kerugian akibat penyalahgunaan dana dan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. Nah, di sistem pengeluaran kas ini, apabila terjadi retur pembelian, dokumen yang digunakan itu ada dua, yaitu memo debit dan laporan pengiriman barang. Memo debit itu merupakan formulir yang diisi oleh fungsi pembelian yang memberikan otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diberi perusahaan, dan bagi fungsi akuntansinya itu untuk mendebit rekening utang karena transaksi retur pembelian. Nah, jadi yang di sebelah kiri ini adalah contoh format memo debit, dan yang di sebelah kanan ini adalah laporan pengiriman barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan kuantitas barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian dalam memo debit yang tadi. Selanjutnya adalah catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas. Ada 4, yaitu bukti pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas, kartu utang, dan buku besar. Pertama-tama kita mencatat dalam bukti pengeluaran kas, lalu kita mencatat dalam jurnal pengeluaran kas, dan selanjutnya kita mencatat dalam kartu utang atau buku pembantu utang, dan selanjutnya kita mencatat dalam buku besar, dan akan disusun laporan keuangan yang mana akan diserahkan kepada direktur atau manajemen terkait. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi yang terkait dengan sistem pengeluaran kas. Terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit untuk retur pembelian. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi gudang yang berfungsi untuk menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman, seperti yang tercantum dalam tembusan memo debit yang diterima dari fungsi pembelian. Kemudian yaitu yang ketiga, fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pengendalian intern pengeluaran kas. Yang pertama, organisasi. Fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan tugas ketika sedang bekerja. Lalu, transaksi retur pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian, fungsi pengiriman, fungsi pencatat utang, fungsi akuntansi yang lain. Tidak ada transaksi retur pembelian yang dilakukan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. Lalu yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Transaksi retur pembelian ini harus diotorisasi oleh fungsi pembelian dengan cara membubuhkan tanda tangan pada memo debit. Yang kedua, laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Laporan pengiriman barang ini harus diotorisasi oleh fungsi pengiriman sehingga dapat menjadi dokumen pendukung yang sahih dalam pencatatan berkurangnya utang dan persediaan barang. Lalu, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Dokumen ini dilampiri dengan laporan pengiriman barang yang diterbitkan oleh fungsi pengiriman. Sebagai bukti telah dilaksanakannya pengembalian barang kepada pemasok yang bersangkutan. Selanjutnya, pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilaksanakan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu. Penyimpanan memo debit yang dilampiri dengan laporan pengiriman barang dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau pencatatan memo debit ke dalam kartu utang diotorisasi oleh fungsi pencatat utang dengan cara membubuhkan tanda tangan pencatatan dan memberikan tanggal pencatatan ke dalam dokumen sumber. Baik, yang ketiga, praktik yang sehat. Memo debit untuk retur pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Yang kedua, laporan pengiriman barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pengiriman. Yang terakhir, catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik akan direkonsiliasi dengan rekening kontrol utang dalam buku besar. Oke, yang selanjutnya itu ada forecast sistem pengeluaran kas. Nah, bisa dilihat pada gambar
Ini tuh ada prosedur pengeluaran kas yang terdiri dari 4 komponen, yaitu pemasok, utang dagang, keuangan, sama akuntansi. Nah, yang pada bagian utang dagang, bagian ini mula-mula menerima tembusan permintaan pembelian dari unit peminta barang. Atas dasar dokumen ini, bagian utang mempersiapkan catatan utang. Selanjutnya, pada bagian ini juga menerima tembusan order pembelian dari Departemen Pembelian. Kemudian untuk sementara, kedua dokumen tersebut diarsipkan sesuai dengan urut nomor. Lalu, selanjutnya, bagian ini menerima faktur pembelian dari pemasok dan menerima tembusan laporan permintaan barang dari unit peminta barang. Selanjutnya, bagian ini akan mencocokkan dokumen, mengecek perhitungan, menyetujui pembayaran faktur, dan membuat voucher. Lalu selanjutnya, bagian ini akan mencatat voucher dalam register voucher, kemudian mengarsipkan voucher dan dokumen pendukungnya seperti faktur asli, laporan penerimaan barang, order pembelian, dan permintaan pembelian ke dalam arsip paket voucher urut tanggal jatuh tempo. Nah, selanjutnya, pada tanggal jatuh tempo, bagian utang akan mengeluarkan paket voucher dari arsipnya dan menyerahkan ke bagian keuangan atau kasir. Oke, selanjutnya pada bagian keuangan, itu setelah menerima paket voucher dari bagian utang, bagian keuangan memeriksanya dan mengecap lunas. Selanjutnya, pada bagian keuangan ini akan mengecek dan mencatatnya dalam register cek dan menandatangani cek dan bukti kas keluar, kemudian mengirimkannya ke pemasok yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah dicap lunas, paket voucher yang sudah dilunasi dikembalikan ke bagian utang. Setiap akhir bulan, pada bagian ini akan membuat ringkasan register cek dan menyerahkan ke bagian akuntansi untuk diposting. Lalu selanjutnya, pada bagian ini menerima paket voucher yang sudah dilunasi, kemudian mencantumkan nomor cek ke dalam register voucher dan mengarsipkan paket voucher tersebut sesuai urut nomor. Nah, setiap bulan bagian utang akan membuat ringkasan register voucher dan menyerahkannya ke bagian akuntansi untuk diposting. Lalu akan diposting ke buku besar.